Shalom, selamat pagi. Mari diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap mereka yang datang atas nama Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus. Haleluya. Hanya dekat Engkau Tuhan. Kami merasakan ketenangan dan kekuatan baru. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Amin, Yesus. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hati kami, Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, walau dunia melihat rupa, haleluya, namun Kau memandangku, Tuhan, sampai ke kedalaman hatiku. Yesus Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan Tuhan memancar senantiasa. Oh, Jesus. Tuhan, inilah yang ku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebab Tuhan, inilah yang kami rindukan, inilah yang kami mau, inilah yang kami harapkan Tuhan. Engkau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Takkan pernah Engkau tinggalkan, takkan pernah terlelap. Takkan pernah Engkau biarkan, takkan pernah Engkau tinggalkan. Hanya dekat Allah, aku tenang, daripada-Mu lah keselamatan kami. Thank you Jesus. Kami terima kekuatan baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa, bersyukur hanya padamu. Amin. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ketika kita datang di hadapan hadirat Tuhan, itu sungguh suatu hal yang sangat menenangkan hati. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Saudara, tidak ada perlindungan yang lebih indah, tidak ada perlindungan yang lebih luar biasa selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Perasaan insecure itu terjadi pada saat kita merasakan tidak ada pegangan. Perasaan insecure terjadi pada saat kita merasa tidak ada yang dapat kita andalkan. Saudara, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang merasa jauh daripada Tuhan, orang yang merasa ditinggalkan, seringkali di dalam dirinya, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasakan ada rasa yang tidak aman. Ada perasaan insecure. Dalam segala hal merasa terintimidasi, dalam segala hal merasakan bahwa ancaman itu bisa datang dari mana saja. Perasaan insecure itu bisa dirasakan oleh semua orang. Insecure itu bisa terjadi pada saat orang ketika dia tidak punya uang, ketika dia merasa tidak ada teman, ketika dia merasa tidak ada satu orang pun yang bisa diandalkan. Perasaan insecure itu terjadi pada saat seseorang merasa dia sendiri. Sekalipun mungkin dia ada di tengah keramaian, tapi dia melihat bahwa nobody is with me, nobody support me. Saudara, perasaan insecure itu bisa terjadi pada semua orang. Perasaan insecure itu bisa terjadi dan begitu menyerang kepribadian seseorang. Sehingga dia merasa sekalipun dia memiliki orang-orang yang ada di sekeliling dia, tapi dia tidak merasa dikasihi, dia tidak merasa disayangi, dan dia tidak merasa eh, mendapat dukungan dari orang lain. Perasaan insecure ini pernah dialami oleh Daud. Pada saat dia di tengah-tengah kerajaan, dia memiliki banyak anak buahnya, memiliki banyak pengawal, memiliki banyak pengikut, dia memiliki kerajaan. Tetapi perasaan insecure dia miliki ketika anaknya sendiri itu memberontak terhadap dia. Dan di saat itu ketika sekalipun dia memiliki segala sesuatu, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Karena dia merasa terintimidasi dengan situasi yang ada. Saudara, pernahkah engkau merasakan bahwa eh, engkau merasa sendiri, engkau merasa seolah-olah situasi semua menyerang keadaanmu, seolah-olah situasi tidak berpihak kepadamu. Dan di titik itulah kita melupakan bahwa pertolongan daripada Tuhan, penjaga Israel tidak pernah terlelap, itu kita lupakan. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, uang bukan segalanya. Uang tidak bisa menjadi tempat perlindungan kita. Sahabat tidak bisa menjadi tempat perlindungan kita. Suami, istri, anak, orang tua, hartamu, kendaraanmu, mobil mewahmu tidak bisa menjadi sandaran
sebab tidak ada pertolongan yang lebih luar biasa selain pertolongan di dalam nama Tuhan. Perasaan insecure itu bisa terjadi bahkan ke orang kaya sekalipun, orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi sekalipun. Ketika dia tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika dia keluar daripada Tuhan, dia akan merasa insecure. Saya memegang sebuah gelas ya saudara, gelas ini. Gelas ini berisi air saudara, berisi air. Tetapi ketika dia setengah penuh saudara, dia merasakan ada kekosongan di dalam dirinya. Tapi ketika gelas itu berisi penuh dengan air, maka gelas itu tidak akan mudah jatuh. Karena ada sesuatu yang ada di dalamnya. Demikian pula kita saudara. Hati kita itu seperti sebuah bejana. Sebuah bejana yang kalau diisi dengan air, gelas itu akan kokoh tegak berdiri. Tetapi kalau gelas itu kosong, begitu dia mendapat terpaan, dia itu bisa segera jatuh. Demikian pula orang-orang yang merasakan dirinya kosong tanpa Tuhan. Ada perasaan insecure, ada perasaan terancam di dalam dirinya. Sebab di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang perasaan tenang dekat Allah. Perasaan insecure itu bukan daripada Tuhan. Perasaan insecure terjadi bahwa sekalipun kamu punya harta, sekalipun kamu punya jabatan atau kedudukan, ketika serangan itu datang, kamu merasakan sendirian dan merasakan tidak aman. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema insecure, perasaan tidak aman. Dan sebagai obat dari rasa tidak aman, firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini ada di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku. Insecure menjanjikan hal-hal yang mengkhawatirkan, tetapi Tuhan memberikan jaminan dan memberikan janji bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di dalam Mazmur 62 firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ini memiliki latar belakang yang ditulis oleh Nabi Raja Daud, saudara, dan dinyanyikan oleh Yedutun. Dan di Mazmur 62 ini Daud mengungkapkan perasaan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Latar belakang dari keadaan Daud ini ketika waktu itu dia dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom itu adalah anaknya sendiri, saudara. Absalom berusaha merebut kekuasaan Raja Daud. Dalam kegelisahan hatinya pada waktu itu, Daud menemukan bahwa ketenangan dan keselamatan sumbernya adalah dari Tuhan. Saya mau menjelaskan gambaran Daud pada waktu itu, saudara. Dikejar oleh anak sendiri, saudara. Daud memiliki banyak musuh, Daud berperang dan dia selalu berlaksa-laksa dia berhasil memenangkan peperangan. Tetapi berhadapan dengan anaknya sendiri merupakan persoalan yang tidak mudah. Dia mencintai anaknya dan di antara mereka tidak ada dendam satu dengan yang lain. Tapi Absalom berubah pada saat adiknya diperkosa oleh saudara kandungnya sendiri, ya. Dan ketika itu Absalom mulai berubah dan entah mengapa iblis memberikan dia roh pemberontakan dan dia memberontak terhadap ayahnya dan dia menyerang, mengkudeta kerajaan ayahnya. Perasaan orang tua bagaimana yang bisa tahan diserang oleh anaknya sendiri? Daud tentunya tidak ingin menyerang anaknya sendiri. Jadi ada kegelisahan yang luar biasa di dalam diri Daud pada saat anaknya itu menyerang Daud dan dia dikejar-kejar oleh Absalom. Sesungguhnya Daud tidak mau menyentuh atau tidak mau menyakiti anaknya. Jadi perasaan gelisah, perasaan khawatir antara sayang dan antara harus mempertahankan kerajaan, antara harus mendidik anaknya dan harus membungkam anaknya supaya tidak meneruskan pemberontakan itu merupakan kegelisahan yang kegalauan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Jadi perasaan yang Daud alami ini merupakan perasaan tidak tenang. Bahkan dia juga mengalami perasaan insecure. Bagaimana seorang raja itu diserang dan hendak
dijadikan target pembunuhan oleh anaknya sendiri, saudara. Bagaimana dia bisa merasakan aman dengan situasi di mana anaknya sendiri ini akan menjatuhkan kerajaannya, akan membunuh dia, dan memperlakukan ayahnya sendiri seperti musuh. Bagaimana mungkin seorang papa, seorang ayah bisa tenang dengan keadaan seperti ini. Jadi ini merupakan goncangan yang terhebat, goncangan psikologis yang dialami oleh Daud. Lebih daripada ketika dia menghadapi orang-orang Filistin atau musuh-musuhnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gambaran di sini bahwa Daud merasakan rasa tidak aman, rasa insecure yang sangat luar biasa. Namun dia menguatkan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat manusia ada begitu banyak ciri-ciri insecure yang menunjukkan bahwa orang ini merasa tidak aman sekalipun dia memiliki kekayaan, sekalipun dia memiliki jabatan. Beberapa ciri-ciri insecure yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah people pleaser. People pleaser itu kecenderungan orang yang senang menyenangkan hati orang lain, padahal dia sendiri harus mengorbankan dirinya, harus mengorbankan perasaannya, harus bermuka sometimes, harus bermuka dua, harus bermuka manis, padahal dia sendiri merasa dikorbankan. Dan dia berusaha menyenangkan hati orang lain tanpa memikirkan keadaan dirinya sendiri. Dan di dalam dia bersifat sebagai seorang yang people pleaser, ada banyak kepentingannya yang eh, harus dia singkirkan, saudara. Dan menjadi people pleaser, bahayanya adalah kita memang harus melayani orang lain dan memperlakukan apapun yang kita perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi bahaya people pleaser yaitu ketika kita berusaha menyenangkan hati orang lain dengan cara-cara di luar kebenaran. Yang kedua, posesif. Orang yang posesif itu orang yang insecure karena dia berusaha mempertahankan hak miliknya. Orang yang posesif adalah orang yang mengkhawatirkan segala sesuatu dan dia sangat takut hak-haknya diambil dari dalam dirinya. Jadi ketika orang menjadi posesif, dia bersikap kadangkala sudah di luar akal sehat. Contoh, seorang pacar yang posesif, dia akan menelpon pacarnya sewaktu-waktu, tiap menit sampai pasangannya itu bosan. Akhirnya hubungan yang ada di antara mereka itu menjadi hubungan yang tawar, saling curiga, dan toksik. Yang ketiga adalah sifat insecure yang ketiga, ciri-cirinya suka mengatur, bossy. Orang yang ciri-cirinya suka mengatur, bossy, dia merasa insecure karena kalau dia tidak menunjukkan power, dia tidak menunjukkan kekuasaannya, dia akan merasa bahwa harga dirinya akan turun. Ini terjadi pada waktu biasanya terjadi di dalam kepemimpinan, di dalam organisasi-organisasi. Sometimes orang menunjukkan bahwa oh dia lebih hebat, dia lebih bossy, dan lebih suka memerintah orang lain. Segala sesuatu dia lakukan perintah ini itu. Suka mengatur dan bossy, dan tidak memperlakukan orang lain, kadangkala tidak berperi kemanusiaan kepada orang lain, dan tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan orang lain yang dia pimpin. Yang keempat adalah self body shamer. Jadi self body shamer itu adalah merasa dia insecure, merasa dia tidak percaya diri dengan keadaan tubuhnya. Body shaming, bahasa itu seringkali terjadi akhir-akhir ini ketika orang yang, mohon maaf, ketika tubuhnya gendut, lebih besar daripada yang lain, dia merasa body shamer buat dirinya sendiri, self body shamer, dia merasa saya kok nggak cantik ya. Ada orang yang melakukan operasi plastik berulang-ulang hanya karena self body shamer. Dia merasa hidungnya kurang mancung, dia merasa dagunya kurang runcing, dia merasa jerawatnya terlalu banyak, dia merasa tidak percaya diri dengan keadaannya, kepalanya mulai botak dan kehilangan rambut. Dan ketika dia di dalam perhimpunan, orang lebih sering menghina dia. Dan pada saat orang itu tidak bisa menerimanya, ada yang sampai bunuh diri karena insecure. Dia merasa tidak aman, dia merasa tidak nyaman dengan keadaan tubuhnya. Ada banyak artis-artis, saudara, melakukan operasi plastik sampai berulang-ulang merubah wajahnya. Hati-hati kalau engkau tiba-tiba, maaf, meninggal, lalu malaikat bertanya, kamu siapa? Lalu kamu katakan, misalnya nama saya Alex, tapi kamu datang dengan tampilan seorang wanita transgender.
Tuhan tidak lagi mengenalmu karena malaikat tidak lagi mengenalmu karena engkau diciptakan sebagai laki-laki, tapi engkau merubah wajahmu seperti wanita, saudara. Self body shamer, orang yang merasa dirinya hanya bisa diterima kalau dia bentuk tubuhnya perfect, wajahnya cantik, perfect. Padahal saudara, Tuhan menciptakan engkau itu indah dan unik di pemandangan Tuhan. Tidak semua orang harus tampil perfect, cantik, mempesona. Sometimes orang dengan biasa-biasa saja, tetapi ketika dia bisa menerima dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Perlindungan Tuhan tidak bergantung dari keadaan wajah cantikmu, wajah gantengmu, wajah tampanmu, atau ketika engkau sebenarnya diciptakan Tuhan pria, tapi engkau mengubah dirimu menjadi wanita, dan dengan menjadi seolah-olah menjadi wanita, atau mohon maaf, transgender, engkau merasa diterima oleh orang lain. Saudara, transgender dikasihi Tuhan, tapi Tuhan katakan, engkau diciptakan dengan jenis kelaminmu yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Kalau engkau laki-laki, bersikaplah sebagai laki-laki. Engkau tidak perlu merasa diterima sebagai perempuan. Yang ada di dalam hatimu itu adalah keadaan insecure dan Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Ciri-ciri yang kelima yaitu fokus pada kekurangan diri sendiri. Kalau engkau tidak punya uang, engkau tidak pintar, engkau pengen punya pacar, tapi kendaraanmu hanya motor motor Yamaha, motor bebek dengan keadaan bensin yang lagi mahal sekarang, kau tidak percaya diri untuk membonceng pacarmu. Fokus pada kekurangan diri sendiri, tidak fokus pada kelebihan. Sejelek-jeleknya keadaan kita, kita pasti punya kelebihan, saudara. Fokus pada kelebihan, bukan fokus pada kekurangan diri sendiri. Kalau engkau fokus pada keadaan dompetmu pada masa pandemi seperti ini, secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar, engkau akan merasa kecewa karena engkau keadaan ekonomi sementara digoncangkan. Dan kalau engkau fokus pada kekurangan diri sendiri, fokus pada keberadaan, oh orang lain mobilnya lebih mewah daripada saya, atau mungkin saya tidak sarjana, mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, saya tidak ada kelebihan. Saudara, Tuhan pun bisa pakai orang yang tidak punya latar belakang graduation dari sekolah tinggi, university, atau dan lain sebagainya. Fokus pada kekurangan diri sendiri justru mempertebal rasa tidak percaya diri. Tapi kalau engkau fokus pada sesuatu kelebihan yang engkau miliki, bahkan orang yang dengan lulusan SD, itu Tuhan bisa pakai juga, saudara. Tapi saya tidak mengatakan standarmu hanya lulusan SD saja, tidak. Tapi kalau engkau posisimu saat ini adalah engkau dengan lulusan apa saja, terimalah dirimu sendiri. Maka orang juga akan bisa menerima engkau. Fokus pada diri sendiri, pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan diri sendiri. Yang keenam, ciri-ciri yang berikutnya orang-orang yang merasakan insecure, saudara. Orang yang merasakan insecure adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, anak yang manja, yang tetap di dalam kondisinya sebagai orang yang manja. Orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, juga orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang tidak mau diproses. Mungkin engkau harus menjadi dokter PTT yang ada di Papua, engkau tidak mau berbaur di sana karena engkau terlalu nyaman dengan zona nyamanmu, engkau tidak mau diproses dengan keadaanmu. Saya mau bersaksi bahwa beberapa tahun yang lalu di tahun 2007 sampai tahun 2008, saya dan suami harus hijrah ke tanah Papua. Di sana kami keluar dari zona nyaman. Kami harus tinggal di sana karena suami saya harus mengabdi sebagai dokter PTT, pegawai tidak tetap di daerah Serui, Yapen, Waropen. Di sana kami harus keluar dari zona nyaman. Kita terbiasa dengan handphone, ada signal, kita terbiasa dengan listrik, dengan televisi, kita terbiasa dengan pelayanan di gereja. Nah, di sana ketika kita pergi ke Kabupaten Yapen Waropen, kami harus menyeberangi pulau ke daerah Yapen Waropen itu dengan perjalanan 5 jam dengan kapal besar. Tapi kalau kita pakai perahu yang namanya perahu Katinting, itu perahu dengan mesinnya dari mesin potong rumput. Itu perahu yang kecil dan kita harus menyisir lautan dengan perahu yang kecil itu selama 8 jam. Dan ketika ombak besar itu, wow, perahunya itu bisa diterpa ombak sangat hebat. Di sana ketika kami tinggal di Yapen Waropen, di pinggir laut, itu tidak ada listrik, tidak ada signal, kondisi di pinggir laut yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi tsunami. Dan di sana dokter, suami saya tidak ada kendaraan karena di sana apa-apa harus jalan kaki, saudara. Jadi kalau mau periksa pasien, kadangkala saya harus ikut, kita berjalan di pesisir di pulau itu, dan kita bertemu dengan orang-orang yang
sudah mulai modern, tidak primitif amat, tapi sudah mulai modern. Mohon maaf saya memakai kata-kata seperti itu. Eh, karena memang di sana ada keadaan di mana mereka sama sekali tidak bergaul bergaul dengan bersosialisasi dengan orang dari luar daerah, dan di sana sudah lumayan bagus saudara. Dan ketika kami harus melayani, kami harus naik perahu untuk pergi ke gereja beribadah di sana dengan kondisi yang sangat sederhana. Kita terbiasa mungkin di gedung gereja yang mewah dengan alat musik yang lengkap, kita harus pergi ke pedalaman dengan alat musik yang sederhana, tetapi di sana ada Tuhan dan kami bersuka cita. Saudara, ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kenyamanan itu mencegah kita terhadap proses. Dan pada waktu kami berada di Papua, kami diproses bagaimana iman kami untuk bersandar, berharap kepada Tuhan. Kalau kita tahu di Papua sana seringkali terjadi bagaimana orang terdampak dengan penyakit malaria. Tapi di sana kami Tuhan tolong. Tuhan tolong sehingga kami dapat melalui berbagai macam situasi. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman tidak akan pernah bisa belajar. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman tidak akan menerima pembentukan. Padahal pembentukan itu penting untuk membuat kita seperti benih yang bukan hanya sekedar ditaruh di satu wadah, tapi kita akan bisa bertumbuh menjadi satu benih yang menjadi benih yang sehat ketika dia dicabut dari kelompok benih itu, dicabut, ditanam di satu tempat yang lebih longgar, di satu tempat yang lebih luas. Engkau akan belajar bagaimana bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, lebih beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman karena mereka insecure dan mereka takut terhadap sebuah perubahan. Yang ketujuh, ciri-ciri insecure adalah menceritakan prestasi itu setiap saat. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang merasa khawatir kalau dia tidak dihargai berdasarkan kehebatan yang dia miliki. Orang yang menceritakan prestasi setiap saat itu boasting every time, yaitu membesarkan, meninggikan diri sewaktu-waktu, dan merasakan bahwa dia harus memperkenalkan kepada semua orang bahwa dia hebat. Saudara, ini kesombongan yang tersembunyi di balik prestasi-prestasi yang begitu besar, terpampang di mana bagaimana dia berusaha menonjolkan diri dalam segala hal untuk menunjukkan prestasi yang ada. Saudara, ketika engkau memiliki prestasi, orang pasti dunia akan mengakui kita. Dunia akan mengakui dan menceritakan keajaiban yang Tuhan perbuat di dalam kehidupanmu. Tidak perlu setiap waktu kita menceritakan prestasi setiap saat. Jangan-jangan itu merupakan perasaan insecure untuk merasa diterima oleh kelompok-kelompok yang ada di luar sana. Mari saudara, kita belajar untuk rendah hati supaya keadaan insecure kita boleh disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedelapan adalah memamerkan diri secara tersirat. Memamerkan diri, menunjukkan kemampuannya. Ada orang yang ketika dia memiliki mobil mewah dipamerkan di mana-mana. Sosial media itu salah satunya adalah alat untuk berkomunikasi, tapi salah satu juga alat untuk memamerkan diri. Hati-hati bagaimana engkau menunjukkan pribadimu. Boleh bersukacita, boleh bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Tetapi perhatikan bagaimana cara kita memamerkan keberadaan diri kita. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang keadaannya jauh di bawah keadaan kita, yang kita perlu memiliki empati untuk tidak menunjukkan secara berlebihan, memamerkan diri secara berlebihan. Sementara ketika orang minta bantuan ke kita pamer kemewahan kita pamer harta kita. Tapi begitu orang datang untuk meminta bantuan, kita katakan, saya nggak bisa menolong Anda. Saya sendiri pas-pasan, saya sendiri nggak bisa. Lalu untuk apa Anda pamer? Hanya untuk menunjukkan rasa insecure-mu bahwa engkau bisa memiliki mobil yang mewah, engkau bisa memiliki tas yang bermerek. Hati-hati saudara, kalau apapun yang kita lakukan justru tidak mendatangkan berkat, engkau mungkin punya banyak kelebihan. Tapi cara memamerkan itu hanya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya engkau tidak percaya diri kalau engkau tidak memakai barang-barang bermerek. Engkau mungkin tidak percaya diri kalau engkau tidak memakai barang-barang mewah. Engkau tidak percaya diri kalau engkau tidak menunjukkan stratamu, keadaan sosialitamu itu hebat seperti orang-orang yang lain. Sementara kita sulit sekali untuk menolong orang lain. Ciri-ciri insecure adalah hanya untuk menunjukkan keberadaan dirinya di hadapan orang lain supaya terlihat hebat, sementara di dalam dirinya memiliki begitu banyak kekosongan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menjadi people pleaser. Orang yang insecure adalah berusaha menunjukkan di hadapan orang lain bahwa dia hebat, dia mampu, dia kuat. Padahal di dalam dirinya itu adalah orang yang rapuh. Orang yang berusaha menjadi people pleaser, orang yang insecure itu tidak menjadi dirinya sendiri. Orang yang insecure itu tidak menjadi hamba Tuhan. Be a servant of God, not of man.
Be a servant of God. Jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba manusia. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Tuhan yang sejati, hamba Kristus yang sejati mencari perkenanannya Tuhan. Tetapi hamba manusia itu mencari pujian manusia, mencari pengakuan manusia, mencari dukungan dari manusia. Kalau saya tidak mendiskreditkan legislatif, saudara. Tapi apa gunanya menjadi legislatif kalau sesungguhnya engkau bukan menjadi pelayan masyarakat, tapi justru engkau menjadi people pleaser. Engkau menyenangkan hati manusia pada saat engkau terpilih, engkau lupa dengan janji-janjimu. Sebab kepentinganmu itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan untuk supaya ada pengakuan. Ketika engkau dijadikan sebagai legislatif, kita harus lihat itu sebagai status jabatan yang dipercayakan Allah Bapa di surga untuk menjadikan engkau berkat bagi masyarakat yang lain. Bukan untuk membuat engkau jadi hebat sendiri. Padahal itu cuma hanya sebuah casing untuk membuktikan bahwa engkau luar biasa. Dengan segala kekosongan yang ada di dalamnya. Engkau bukan menjadi hambanya Tuhan. Engkau menjadi hamba manusia. Engkau menjadi hamba dirimu sendiri. Engkau hanya menunjukkan bahwa engkau mampu, tapi sesungguhnya engkau tidak memiliki bobot insight karena hanya untuk menjadi people pleaser. Harus menjadi orang yang betul-betul menghamba kepada kepentingan masyarakat secara umum. Saudara sebagai hamba Tuhan, jangan mencari kesukaan manusia, tapi carilah kesukaan Allah. Sebab hamba Tuhan yang mencari kesukaan manusia, dia tidak peduli dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tapi dia melakukan berbagai macam cara hanya untuk menyenangkan hati manusia dan tidak bertindak sesuai dengan koridor kebenaran. Saudara, mari kita mau dekat kepada Allah saja dan kita memiliki rasa tenang. Sehingga ketika kita bersikap pun, kita tidak khawatir dengan apapun. Sama seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa itu dia bukan orang yang insecure. Pada saat dia berhadapan dengan Naaman, dia tidak melihat bagaimana Naaman mau memberkati dia. Bagaimana dia mencari muka terhadap Naaman. Dia tidak mau menemui Naaman. Kenapa? Dia tidak mau mencari muka, saudara. Dia merasa dirinya cukup secure dengan keberadaan Tuhan. Sehingga dia tidak mau menjadi people pleaser. Seorang nabi yang bernama Mika, juga ketika berhadapan dengan Raja Israel dan Raja Yehuda, dia tidak mau menjadi people pleaser. Sehingga dia tetap menjaga hatinya untuk menyampaikan kebenaran. Sampai akhirnya Raja Israel berkata, kenapa engkau selalu mengungkapkan kata-kata yang menubuatkan yang buruk terhadap kami? Pada waktu itu Raja Yosafat berkata, sampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Lalu dia sampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan yang ternyata itu menubuatkan tentang kematian Raja Israel pada waktu itu. Saudara, jangan menjadi people pleaser. Orang yang secure di dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dia tidak akan khawatir dengan goncangan-goncangan yang ada di sekitarnya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapakah yang menjadi penjagamu, saudara? Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tidak ada alasan untuk merasakan insecure oleh karena Tuhan yang menjadi penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saudara, engkau punya banyak alasan untuk insecure, tapi engkau punya satu alasan untuk merasa tidak insecure atau merasa secure, bahwa Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Jangan merasa khawatir karena body shaming. Jangan merasa khawatir harus menjadi people pleaser. Jangan merasa khawatir hanya untuk pamerkan keberadaan dirimu di luar orang, padahal sesungguhnya hatimu kosong. Saudara, penuhi hatimu dengan Kristus,
dan engkau yakin dan percaya diri, sehingga ketika engkau melakukan kebenaran, engkau tidak takut dengan apa kata manusia. Kuatkan hatimu, saudara. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Dan Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Memang enak ngomong, saudara, tetapi membuktikan ini adalah hal yang sulit. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, jangan takut kepada manusia, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah akan Tuhan. Saudara, satu saat nanti kita akan masuk di mana masa kesusahan besar ketika orang-orang yang tidak terangkat mereka akan masuk di dalam kesusahan besar. Engkau akan diperhadapkan dengan orang yang maut akan dijauhkan ya. Maut akan dijauhkan selama beberapa bulan lamanya sehingga orang yang pengen mati tidak bisa mati. Nah, pada saat itu iman kekristenanmu akan diuji. Apakah engkau tetap percaya Yesus atau tidak? Dan pada waktu engkau diperhadapkan percaya Yesus atau tidak, mungkin pedang akan ditodongkan di lehermu dan katakan, engkau percaya Yesus atau tidak? Nah, di sini kita akan diuji. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan ataukah kita mau menyerah kepada mereka orang-orang yang akan menganiaya iman orang percaya. Pada mereka yang membinasakan tubuh. Saudara, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Seringkali ketika kita khawatir kepada manusia, kita takut kepada pimpinan, kita takut, oh nanti kalau kita tidak tunduk kepada, uh, kalau kita dipaksa untuk tidak melakukan kebenaran oleh pemimpin kita, dan kita menyerah, kita taat kepada pemimpin yang lalim, kita khawatir karena mungkin dengan tidak tunduk kepada pemerintah yang, saya berbicara tentang pemerintah yang lalim ya, tentang pimpinan yang lalim, mungkin saya akan merasa terancam, saya akan dipindahkan ke pedalaman, saya akan dicopot dari jabatan. Saudara, jangan kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemimpinmu. Tetapi jika pemimpinmu semena-mena dan menyuruh engkau melakukan kejahatan, menyuruh engkau melakukan korupsi atau menyuruh engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan takut untuk menolak. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu jangan takut pada manusia, tapi takutlah akan Tuhan. Kita harus tunduk, wajib tunduk kepada pemerintah, tetapi jikalau pemimpin kita mengajarkan kita hal-hal yang salah, kita harus memiliki sikap. Kita harus memiliki sikap yang tegas, sebab kita yakin pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jangan takut kepada mereka yang berkuasa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Tuhan kiranya memberkati kita untuk percaya bahwa pertolongan kita datang kok dari Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan segala keadaan kita. Hari-hari ini eh, keadaan politik keamanan sedang digoncangkan. Mohon maaf tentang kepolisian, Polri sebagai pelindung, pengayom pemerintah di dalam kehidupan kita, kita doakan supaya terjadi pemulihan di dalam tubuh Polri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ketika ketidakadilan menerpa di dalam kehidupanmu, di dalam mencari peradilan yang daripada Tuhan, jangan takut pada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Pertolongan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jikalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia juga yang menciptakan manusia. Jangan takut pada manusia, tapi takutlah akan Tuhan, sehingga pertolongan itu akan tersedia bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tuhan memberkati kita, bahkan pada waktu kita tidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tak pernah terlelap penjagamu. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur 121 ayat 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Saudara, kalau engkau satu hari harus tidur minimal harusnya normally 8 jam. Tapi mungkin ketika engkau tidur, kadangkala 2 jam bisa tidur dan engkau tidak akan sanggup 24 jam untuk tidak tidur. Tapi ada satu pribadi yang 24 jam sehari, bahkan tiap saat dia tidak tidur. Kenapa, saudara? Karena dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jikalau segala sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu, engkau merasa Tuhan mungkin terlambat untuk datang, Tuhan mungkin terlambat untuk menolong. Saudara, Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak tertidur, tapi ada satu saat di mana Tuhan seolah-olah tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak terlelap. Behold, he that keep Israel shall not slumber, no sleep. Saudara, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita ditinggalkan, saudara. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberkati bahkan pada waktu kita tertidur. Tapi jangan salah, saudara, bukan berarti lalu kamu tidak mau bekerja, kamu tidak mau mencari nafkah, kamu membiarkan anak istrimu dan tidur aja sepanjang hari dan engkau berkata, yang penting Tuhan akan memberkati kita pada waktu tidur. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan memberkati bahkan pada waktu kita tertidur, yaitu kepada mereka yang dicintainya. Berbicara kepada mereka yang dicintainya, artinya ada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang-orang yang dikenan oleh Tuhan bukan seperti raja-raja Israel yang tidak melakukan kebenaran. Kategori orang yang dicintai Tuhan, kategori standarnya itu tinggi, saudara. Standarnya itu mereka tidak bersikap seperti Daud. Mereka tidak seperti Daud yang berkenan di hatiku. Jadi standar orang yang dicintai Tuhan itu adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Orang yang standarnya seperti Daud adalah orang yang keep on growing, yang selalu bertumbuh di dalam iman. Orang yang mencari Tuhan dan orang yang hidupnya tidak tidur-tiduran saja. Jikalau Tuhan berkata Tuhan memberkati bahkan pada waktu kita tertidur, memang ada waktu kita tertidur, tapi bukan tidur-tiduran, bukan selamanya tidur. Karena kita perlu tidur, saudara. Dalam 24 jam minimal harusnya kita 8 jam tidur normally. Tapi kalau paling tidak kita tidur ya sangat sedikit kalau 2 jam. Tapi satu kali 24 jam engkau pasti akan tertidur. Anak darah juga, anak darah bodoh dan anak darah bijaksana, mereka juga tertidur. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Sama-sama mengalami tidur, karena tidur adalah perilaku normal di mana orang membutuhkan istirahat. Nah, pada saat kita beristirahat pun, berkat Tuhan tetap tersedia bagi setiap orang yang mencintai Tuhan. Jangan lupa, yaitu bagi mereka yang mencintainya. Artinya, ada upaya untuk hidup, untuk berkenan kepada Tuhan. Menjaga Israel tidak pernah terlelap, bahkan Tuhan memberkati pada waktu kita tertidur. Rasa insecure kita akan hilang, karena penjaga kita tidak terlelap. Ketika kita ada waktu-waktu di mana kita tertidur, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, melingkupi, dan menjaga keluar masuk kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita akan lihat bahwa Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, orang yang di dalam Tuhan nyawanya itu berharga. Orang yang di dalam Tuhan nyawanya itu dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jikalau Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang menciptakan engkau, yang mengenal engkau luar dan dalam, adalah Tuhan yang menjaga engkau dari segala kecelakaan.
Adakah alasan untuk engkau dan saya khawatir? Adakah engkau harus merasa khawatir dengan body shaming? Bukankah Tuhan yang menciptakan engkau? Kalau engkau mengalami, mohon maaf, fatty, engkau merasa kegemukan, makanya jaga makananmu, saudara. Tetaplah sehat, tetaplah kuat, dan terimalah dirimu sendiri. Awali segala sesuatu dengan menerima keberadaan diri kita dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau merasa insecure karena engkau harus menunjukkan kehidupanmu harus menjadi orang yang standar sosialnya tinggi atau hidup dalam kehidupan yang menunjukkan selalu merek dan merek dan merek, engkau insecure kalau tidak menunjukkan merek. Satu hal, saudara, nyawa kita Tuhan yang pegang. Jangan bersandarkan kehidupanmu kepada mobil-mobil mewah. Sekarang mobil mewah tidak bisa pakai Pertalite. Sekarang mobil mewah harus pakai Pertamax. Lalu kalau bensin dan BBM naik, kau mau bersandar kepada siapa? Bukankah kita harus bersandar kepada Tuhan? Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan yang menjauhkan kita dari rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi, saudara, pantaskah engkau khawatir? Pantaskah engkau merasa insecure? Tuhan adalah pertolonganmu dan dia sangat terbukti. Ia adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, miliki iman dan percaya kepada Tuhan. Jangan merasa insecure, buang jauh-jauh perasaan insecure. Kenali dirimu, kenali masalahmu, dan hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan jagalah kehidupan imanmu di dalam Tuhan. Jadilah orang yang dikenan Tuhan, jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan berdoa untuk kita semuanya. Saudara yang diberkati, mari angkat hatimu dan arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini, diberkatilah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan, diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan, diberkatilah orang yang ketika dia mengenali kehidupannya, dia memiliki masalah dan merasa insecure, merasa tidak diterima, merasa harus menyenangkan orang-orang terus, merasa harus menunjukkan kepribadiannya, memamerkan keberadaan dirinya, dan merasa kekosongan di dalam hatinya. Tuhan, kiranya Engkau masuk sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan mereka. Bagi setiap orang yang mengangkat tangan, jangan merasa insecure dengan keadaanmu dan harus mengubah jenis kelaminmu, padahal Tuhan menciptakan engkau sebagai seorang pria dan bukan sebagai seorang wanita. Terimalah keberadaan dirimu, engkau unik, engkau diterima oleh Tuhan, engkau diciptakan Tuhan, itu mulia dan berharga di matanya. Terimalah keadaanmu, terimalah keberadaanmu, terimalah dirimu sendiri, dan percayalah ketika engkau mengundang Tuhan di dalam hidupmu, Dia akan membuat engkau menjadi kuat dan bisa menerima dirimu apa adanya. Dan Daud ketika dikenan oleh Tuhan, dia dapat menerima dirinya sendiri dan dia dapat mengatasi persoalan-persoalan. Bahkan dengan anaknya sendiri, Absalom, Tuhan punya cara bagaimana untuk menolong pribadi yang mengandalkan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan dari umat-Mu yang datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dalam nama Yesus, dan khususnya berikan mereka hati yang kuat, berikan mereka hati yang dipenuhi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sekali lagi mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kami tetap mencintaimu. Jangan merasa insecure. Tetap Cintai Tuhan karena Dia lebih dulu mencintai kita. Ku tetap cinta. Mari ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta. oh, ku tetap setia. Katakan kepada Tuhan. Ku tetap setia.
Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh keberadaan kami Tuhan, seluruh seluruh hidup jiwa dan rohku Tuhan. dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, sampai selama-lamanya. Terimalah dirimu apa adanya. Engkau diciptakan sejak dari dalam kandungan itu spesial. Don't be shell body shamer. Merasa tidak percaya diri dengan keadaan tubuh, merasa tidak percaya diri dengan keadaan wajahmu, dengan kondisi keuanganmu. Terimalah dirimu apa adanya. Buang perasaan insecure. Undang dan hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Alami berkat-berkat Tuhan. Mungkin pada saat hubungan-hubunganmu mengalami kerusakan, kau menyalahkan dirimu sendiri. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab terlalu banyaknya hal yang bisa kita syukuri, saudara. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Hanya yang kita perlukan, buka mata kami Tuhan. Buka hati kami untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Supaya kami belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu yang kudus dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, sampai selama-lamanya. Seringkali segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ku tetap cinta, namun biarlah kita tetap mencintai. biar ku tetap setia, Biarkan kita tetap sampai setia. selama-lamanya. Forever and ever. In Jesus name. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keadaan tidak selalu seperti apa yang kita mau, tapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Percaya, setia, dan tetap cinta. Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.